Sekarang kita lihat apa bedanya ya. Program Express Entry targetnya itu siapa? Profesional. Tapi tidak butuh job offer, makanya saya bilang itu paling cepat disebut Express. Karena Anda butuh untuk job offer dulu. Anda langsung dapat PR dan bisa apply dari luar negeri, dari Indonesia. Prosesnya agak lama, 6-9 bulan, karena ini yang paling favorit. Jadi yang apply itu jutaan orang. PNP ini tenaga kerja yang dibutuhkan provinsi. Jadi Anda harus tahu provinsi A itu butuh apa. Apakah tenaga kerja Anda dibutuhkan provinsi itu. Strateginya gini. Andaikan Anda itu caregiver misalnya ya. Anda mau masuk Kanada lewat PNP. Jadi Anda bisa kerja dulu sambil menunggu permanent residency. Kan dapat uang lumayan. Nah, kalau lewat PNP, maaf, saya tadi bilang bukan contoh yang bagus caregiver. Caregiver ada program sendiri. PNP itu misalnya apa ya? PNP itu misalnya Anda itu perawat gitu. Kemudian Anda kan harus tahu provinsi di Kanada itu ada berapa, teritorinya berapa, tempatnya di mana. Anda cari tempat yang Anda favorit lah. Oh, aku pengen ke British Columbia misalnya. Oh, aku pengen ke mana? Ke Manitoba atau Alberta atau mana. Nah, Anda lihat di situ. Oh, butuh nurse. Oke, butuh nurse. Jadi Anda butuh job offer, harus cari pekerjaan di daerah situ, di provinsi itu. Nah, setelah itu Anda bisa datang ke sini bekerja dan akhirnya mendapat permanent resident kalau sudah dinominasi sama provinsi. Jadi sebelum Anda berangkat ke sini, Anda dinominasi oleh provinsi itu. Anda begitu dapat nominasi, Anda langsung apply menjadi permanent resident, dan selama menunggu karena lama, Anda berhak untuk bekerja jadi apply working permit juga. Gitu. Dan Anda bisa berangkat dari Indonesia, mendapat working permit, jadi Anda sudah dapat job offer kerja di sini, kemudian menunggu 18 bulan Anda akan dapat permanent resident. Ini juga sama semua dari AEB dan RNIB. Ya, cuma bedanya ini provinsinya khusus ada 4. Coba lihat di video saya sebelumnya ya. Dan prosesnya 12 bulan. Kalau RNIB di kota-kota kecil yang terpencil, itu juga 12 sampai 18 bulan. Agri-food ini ditutup. Ini pekerja sektor makanan. Tapi Anda tidak apply dari luar negeri, Anda sudah harus bekerja di sini. Nah, karena pengalaman kerja di sinilah Anda bisa mendapatkan permanent resident. Jadi permanent resident setelah kerja. Tapi ini sekarang ditutup ya. Kemudian ini temporary foreign worker permit program, maaf, temporary foreign worker program itu pekerja sementara. Jadi Anda apply-nya dari luar negeri ya. Kemudian Anda harus dapat permit, work permit, karena sudah dapat job offer. Jadi Anda kerja dulu di sini. Tapi tidak bisa langsung PR, tidak bisa langsung, cuman setelah Anda pengalaman bekerja baru bisa lanjut ke PR. PGWP ini apa? Ini untuk lulusan Kanada ya. Mereka tidak butuh job offer, tidak dapat PR langsung, tapi bisa apply nanti ya setelah 3 tahun bekerja di sini. Kemudian apply-nya dari dalam karena sudah lulusan. Kecuali kalau Anda keluar dulu pulang, itu apply-nya dari luar ya. Tapi lebih baik Anda di sini lulus apply gitu. Kalau startup visa itu apa? Pengusaha. Jadi karena dia yang memberi pekerjaan, dia tidak butuh bekerja kan, tidak butuh job offer. Nah, otomatis dapat PR langsung dan bisa apply dari luar. Prosesnya 12-16 bulan gitu. Apa kelebihan Express Entry dibanding program lain? Express Entry itu tanpa job offer ya. Bisa langsung PR dari luar negeri. Jadi Anda datang ke sini sebagai permanent resident. Tapi punya sistem point based system. Jadi tergantung skornya. Siapa yang skor tinggi itu peluangnya besar. Jadi anggap aja seperti ujian masuk perguruan tinggi gitu. Gitu. Skornya paling tinggi itu chance-nya untuk keterima lebih besar. Dan ini bisa fleksibel, bisa tinggal di provinsi mana aja. Nah, ini adalah sistem comprehensive ranking system, skor. Ini tergantung usia. Jadi tergantung usia, bahasa Inggrisnya, pendidikannya, pengalaman kerja. Ada tambahan kalau Anda dapat job offer, itu skornya tambah tinggi. Kalau dapat ada saudara di Kanada dan pernah studi di Kanada, job offer dengan job offer ini semua tambahan bonus, skornya lebih tinggi. Rata-rata itu tahun 2004
2024 itu sekitar 490 poin yang diterima menjadi permanent resident di Kanada lewat express entry. Kemudian proof of funds, apa dan berapa? Proof of fund itu adalah dana pribadi, misalnya tabungan, deposito. Itu sebagai bukti mampu untuk hidup di Kanada selama menunggu menjadi permanent resident. Ini wajib untuk express entry, PNP yang professional nominee, AIP yang athletic program, RNIP dan startup visa. Tapi tidak wajib jika kerja di Kanada dalam program CEC Canadian Experience Class, tapi mendapatkan job offer valid itu tidak wajib. Contohnya, satu orang di Kanada itu butuh 13.000 sampai 757 dolar. Tapi kalau AIP lebih rendah, 3 dolar, 3.000 dolar 439. Ini nilainya ini bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya ya. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, tolong dilihat ya. Misalnya Anda ingin tahu II Express Entry butuh uang berapa, PNP butuh berapa, oke? Ada sendiri-sendiri. Nah, kalau saya ulangi lagi, program Express Entry, ya itu ada 3 macam kan, Federal Skilled Worker, CEC Canadian Experience Class, dan FSTP, yaitu Federal Skilled Trade Program. Gitu. Itu yang apa namanya targetnya adalah profesional berpengalaman, yaitu di sini profesional pengalaman, pekerja terampil adalah FST, dan lulusan internasional di Kanada yang bisa masuk CEC, yang sudah bekerja di Kanada. Biayanya itu 1.525, ada biometrik, ada 85. Biometriknya tergantung ya. Ada harganya sendiri kalau nggak salah 170 kalau maaf, biometriknya itu 85, kalau 170 itu untuk satu keluarga atau 2 orang. Itu. Kemudian Provincial Nominee Program (PNP) itu bekerja dengan keahlian yang dibutuhkan oleh provinsi tertentu. Jadi Anda lihat ya, setiap kali ada video ini ada ditawarkan dari provinsi ini. Coba lihat kalau Anda um, lama videonya. Setiap video saya biasanya lama-lama karena saya jelaskan detail. Anda stop dulu, Anda buka laptop Anda untuk lihat di websitenya, kemudian diikuti cara-caranya gitu. Ini sama, programnya sama untuk menjadi PR 1.525, tapi ada PNPV ya. Itu setiap program lain-lain tergantung, ada yang 250, ada 1.800, tergantung provinsinya di mana. Atlantic Immigration Program AIP ya. Ini adalah untuk pekerja terampil, yaitu pekerja terampil itu FST ya. Pekerja terampil yang dapat bekerja di 4 provinsi. Sama 1525 dan biometrik sekitar 85 kalau satu orang. Kalau RNIP sekarang lagi tutup. Ini pekerja asing yang ingin tinggal di kota kecil. Tapi ada program lain ya. Nanti saya upload. Ada program khusus. Kalau yang ini kayaknya sudah tutup. Kalau ada program yang buka itu nanti setiap kota-kota kecil itu menawarkan programnya. Nanti insya Allah saya upload videonya ya. Itu ini juga 1.525 dan biometrik 85 dan beberapa kota ada fee tambahan. Oke. Kemudian agri-food pilot juga tutup. Ini untuk pekerja industri makanan, peternakan, produksi daging dan rumah kaca. Itu 1525 dan biometrik. Kemudian home childcare provider, home support worker pilot, ini untuk caregiver. Yang ini program ini sudah tutup, tapi sekarang ada program baru namanya caregiver. Itu silakan dilihat. Itu untuk pengasuh anak lansia yang bekerja langsung di rumah. Itu biayanya 1.085 sampai 1.525 untuk PR dan biometrik. Temporary Foreign Worker Program ini masih dibuka. Ini pekerja sementara. Itu bisa low and high skill. Kalau low skill biasanya nggak butuh sarjana bisa. Jadi tergantung ya, Anda harus punya tawaran kerja dari employer. Makanya saya tunjukkan bagaimana sih cara mencari kerja. Silakan lihat di video-video saya sebelumnya ya. Nah, ini Anda butuh visa worker permit, harganya 255 dan biometrik. Setelah Anda kerja di Kanada dan Anda suka ingin tinggal di sini, Anda bisa apply sebagai permanent resident lewat program CEC Canadian Experience Class karena Anda sudah punya experience kerja di Kanada. Jadi awalnya itu agak murah, tapi untuk aplikasi ke PR itu lebih mahal. Makanya saran saya berkali-kali coba ambil ini saja dulu. Pertama lebih murah, kedua itu Anda jelas sudah dapat kerja di Kanada.
nanti Anda tabung uangnya untuk apply menjadi permanent resident. Kalau Anda punya uang di negara Indonesia sudah banyak, ya silakan langsung apply PR aja. Tapi kalau misalnya Mbak, uang saya enggak banyak, ya coba aja ini agak lebih inilah terjangkau harganya. Tapi yang penting kan Anda dapat tawaran kerja dari employer Anda kerja, ya kan? Kemudian International Mobility Program ini bekerja dengan izin kerja tanpa LMIA. Tapi saya pelajari lebih lanjut, kayaknya yang ini sekarang itu khusus untuk pekerja khusus gitu loh, tidak untuk orang Indonesia. Kali ini bisa orang Indonesia, karena siapapun yang sudah pernah lulus dari universitas atau college di Kanada, Anda punya berhak untuk kerja. Setelah lulus di Kanada, itu Anda bayar 255 untuk working permit gitu ya. Ini work permit itu 255. Kemudian startup visa program itu kalau Anda punya pengusaha dengan ide inovatif dan dukungan dari organisasi resmi di Kanada, ini lebih mahal. Untuk menjadi permanent resident Anda harus bayar 2.140 dan biometrik. Jadi murah sekali. Kabarnya kalau di Amerika untuk startup visa itu harus pakai golden visa yang lagi rame Donald Trump, pakai fotonya Donald Trump itu harganya $1 miliar atau apa, itu kabarnya, saya kurang tahu. Yang saya tahu cuma Kanada. Oke. Sekarang Express Entry kan satu-satunya jalur yang tidak mewajibkan job offer agar bisa mendaftar dan lolos seleksi menjadi permanent resident. Jadi apa bedanya? Programnya itu ada 3. Kalau federal skilled worker tidak wajib, semua tidak wajib job offer ya, tapi bedanya apa? Kalau federal skilled worker itu katakan yang white collar, yang kerja di kantoran, punya job offer bisa menambah 50-200 poin. Jadi kalau Anda tidak pakai job offer tidak apa-apa, bisa apply. Tapi alangkah baiknya Anda dapat job offer gitu loh maksudnya. Jadi poinnya lebih naik gitu. Express Entry, CEC, Canadian Experience Class itu nggak wajib job offer, tapi harus punya pengalaman kerja di Kanada. Makanya saya tadi bilang untuk student yang sudah PGWP, sudah lulus, pernah kerja 3 tahun, bisa masuk ini lewat CEC ini karena Anda sudah pengalaman kerja di Kanada. Kemudian Express Entry yang lewat FST, Federal Skilled Trades, yaitu tukang-tukang. Tidak wajib, Anda tukang listrik di Indonesia tidak wajib untuk mendapat kerja di Kanada, tapi akan lebih mudah jika Anda dapat job offer, skornya lebih tinggi, atau Anda punya sertifikat trade di provinsi yang seperti saya bilang tadi. Jadi jangan ngeremehkan tukang las, tukang listrik, ya, tukang kayu, chef di Kanada yang masak itu, koki itu di sini itu bayarannya tinggi gitu loh. Semakin banyak skillnya, semakin punya sertifikasi, semakin tinggi. Ini program kita lihat ya bedanya ya. Program PNP itu job offer umumnya wajib. Tapi beberapa provinsi ada stream tanpa job offer, misalnya SINP, OINP. OINP itu kalau nggak salah, SINP itu kayaknya Saskatchewan. Kalau O itu Ontario, Master Stream itu saya kurang tahu, nanti saya cari tahu. Atlantic Immigration Program itu wajib punya job offer, harus dari employer terdaftar, jadi designated employer. Ya, jadi nanti lihat video saya sebelumnya tentang ini. RNIP sama, tapi saya tidak bahas karena sekarang sudah tutup ya. Agrifood juga nggak perlu ya. Tapi kalau Anda kepingin kesini sebagai kerja di agrifood industry, jangan ikut agrifood pilot, bisa lewat Atlantic Program, PNP. Mereka kan tetap butuh petani, peternak ya, yang tahu peternakan. Mereka butuh masih jadi jangan lewat pilot ini, Anda apply-nya lewat program ini. Kalau home child care support kan sudah diganti dengan caregiver, ini sudah tutup. Caregivernya yang buka itu juga. Itu Anda bukan Anda butuh job offer. Kalau ini butuh dari keluarga kan, tapi kalau yang di caregiver itu kayaknya job offernya bisa dari perusahaan yang hire nanny gitu ya, itu lebih cepat dapatnya. Kemudian temporary foreign worker itu wajib juga dapat job offer, tapi harus ada LMI dari employer ya. Kemudian IMP, International Mobility, ini bukan untuk orang Indonesia. Kayaknya saya nanti lihat lagi, seingat saya ini khusus
refugee atau apa gitu. Nanti saya cek lagi, oke? Jadi kesimpulannya express entry adalah satu-satunya jalur besar ke PR yang tidak butuh job offer ya. Tapi kalau punya job offer itu menambah skornya. Program lain rata-rata syaratnya job offer sebagai syarat dasar karena tujuannya memang mengisi kebutuhan tenaga kerja spesifik di wilayah tertentu. Apa beda express entry dengan program lain? Apakah lebih cepat? Apakah bisa langsung dapat PR sebelum masuk Kanada? Jadi, tujuan utama express entry itu jalur cepat memang, namanya express, menuju permanent residency untuk tenaga kerja terampil, ya. Program lainnya itu tergantung program, ada yang bisa langsung PR, ada yang kerja dulu baru PR, ya ini program lainnya. Sistem seleksi di express entry butuh skor. Skornya tergantung usianya, bahasa Inggrisnya, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi kalau program lain tidak pakai skor, cuma butuh job offer. Lebih mudah gitu loh. Dibilang lebih mudah gimana ya? Ini pakai skor, mudahnya gini ya. Anda langsung dapat kerja gitu ya. Dapat job offer langsung kerja ke Kanada, baru apply permanent resident. Jadi Anda sudah dapat uang gitu loh. Tapi sebagai foreign worker, Anda tidak dapat benefit. Tapi kalau ini Anda langsung masuk itu sudah dapat permanent residency. Jadi nggak butuh work permit lagi gitu. Job offer itu kalau II itu tidak wajib, kalau di sini wajib. Kalau aplikasi PR langsung iya, apply langsung untuk PR saat terpilih. Kalau ini campuran ada PR langsung, ada yang kerja dulu baru PR. Waktu proses itu 6 sampai 9 bulan dari saat undangan, tapi ini bisa lama tergantung provinsi dan programnya. Kalau apply dari luar Kanada iya, boleh apply dari negara asal. Tapi kalau yang ini program lain, beberapa bisa dari luar, tapi banyak mensyaratkan tinggal atau kerja di Kanada dulu. Fleksibilitas lokasi tinggal. Di sini bebas tinggal di mana, kecuali PNP. Kalau program lain harus tinggal di provinsi kota yang mendukung, misalnya RNB dan PNP. Oke?